kembali lagi di channel saya MathAim. Nah, di sini teman-teman kita akan membahas TKA Simak UI ya. Oke, baik, kita langsung mulai nomor 1 ya. Ini soalnya tentang nilai maksimum ya. Jika 3 pangkat X tambah 5 pangkat Y sama dengan 18, nilai maksimum dari 3 pangkat X kali 5 pangkat Y sama dengan. Nah, di sini sudah ada A-nya 72, B-nya 80, C-nya 81, D-nya 86, E-nya 88. Oke, mari kita jawab. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita misalkan dulu ya, A sama dengan 3 pangkat X. Lalu B-nya kita misalkan nanti jadi 5 pangkat Y. Berarti model soalnya bisa kita ubah menjadi A tambah B sama dengan 18. Di mana B-nya ini sama dengan 18 dikurang A. Ya. Nah, oke. Sekarang kita misalkan yang mau kita cari itu adalah maksimum P, yaitu 3 pangkat X dikali 5 pangkat Y. Atau dari sini itu nanti adalah A dikali B. Kira-kira gitu ya. Berarti bisa kita substitusikan A dikali B-nya kan tadi 18 kurang A nih. Oke, maka tinggal ganti aja 18 kurang A. Maka B-nya minus A kuadrat ditambah 18. Gitu ya, kira-kira ya. Oke, dengan demikian untuk mencari nilai maksimum si P syaratnya itu adalah turunan pertamanya haruslah 0. Kira-kira gitu ya. Saya rasa itu sudah ingatlah untuk konsep turunannya saat mencari nilai maksimum. Maka tinggal kita turunkan ya, si P sama dengan minus A kuadrat tambah 18. Ini 18A ya, sorry ya. Sehingga kita turunkan. Nah, berarti minus 2A ditambah 18 sama dengan 0. Nanti ketemulah A-nya sama dengan 9. B-nya juga nanti 9. Substitusikan aja ke sini ya. Nah, berarti karena yang mau kita cari nilai si P, maka nilai maksimum si P yaitu A kali B tadi ya. A kali B kalikan aja. 9 dikali 9 adalah 81. Gitu ya. Di sini kita coba alternatif lain ya. Cara lain. Nah, ini kita tulis saja alternatif lain, cara lain ya. Kita coba alternatif yang lain. Oke. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita gunakan konsep ketaksamaan Cauchy ya. Ketaksamaan Cauchy. Nah, ketaksamaan Cauchy itu isinya nanti AM lebih besar daripada atau lebih besar sama dengan si GM. Nih, A itu aritmatika min, G itu geometric min. Kira-kira begitu ya. Berarti aritmatika berarti rata-rata ya. Nah, berarti kalau rata-rata itu 3X tambah 5 pangkat Y, karena banyak datanya ada 2 per 2. Lebih besar sama dengan geometric min, nanti itu pakai akar ya. Akar kuadrat dari, oke, data-datanya kan 3X dan 5Y. Berarti 3 pangkat X dikali, kalau geometrik kan kali 5 pangkat Y. Berarti dari sini kan 3X tambah 5 pangkat Y udah dikasih tahu 18. Tinggal tukar aja ya. 18 per 2 lebih besar sama dengan akar kuadrat dari 3 pangkat X dikali 5 pangkat Y. Sehingga dari sini 9 ya. Atau kita balikkan, 3 pangkat X kali 5 pangkat Y itu lebih kecil sama dengan ya. Ini lebih kecil sama dengan 9 ya. 9. Kita kuadratkan kedua ruas nanti, 3X dikali 5 pangkat Y itu adalah 81. Nah, apa maknanya ini? Artinya 3 pangkat X kali 5 pangkat Y maksimumnya adalah 81. Di sini maksimumnya ya. Nah, inilah dia maksimum. Oke. Maka kuncinya adalah C. Oke. Baik, kita lanjut nomor 2.
Ini soalnya tentang limit ya. Nah, kalau kita lihat bentuknya, ini nanti limit bentuk tak tentu, yaitu bentuk tak tentu 0/0. Kenapa begitu? Nah, kalau kita uji nanti X sama dengan 0, kalau integral batas bawahnya 0, atasnya 0, itu pasti 0 hasilnya ya. Nah, penyebutnya pun nanti X sama dengan 0. Sehingga bisa kita pastikan bentuknya ini adalah 0/0. Berarti kalau 0/0 ada cara pemaktoran, dalil Hospital, kali sekawan, dan lain-lain lah ya. Nah, di sini kita gunakan dalil Hospital aja ya. Nah, kita coba. Ini memang soalnya sepertinya kelihatan sulit ya, pakai limit lalu fungsinya lagi pakai integral gitu. Sebenarnya tidaklah sulit. Nah, coba yang konsep yang kamu harus tahu ini yaitu kalaulah integral suatu fungsi atau integral dari f aksen x dx ini menyatakan turunan ya, itu sama dengan fx nih tanpa turunannya gitu. Artinya turunan yang ruas kanan harus sama dengan yang di dalam integral. Itu konsep yang pertama. Kemudian nah, untuk konsep yang kedua tadi dalil Hospital supaya bisa nanti terselesaikan ini. Nah, kita ubahlah dulu bentuknya ini menjadi limit fx per gx. Berarti kita misalkan dulu dia fx-nya sama dengan integral dari 0 ke x akar dari 1 tambah cos t dt. Nah, berarti kalau kita turunkan f aksen x itu nanti adalah akar yang di dalam ya, yang di dalam 1 tambah cos, jangan pakai t lagi karena udah dalam x dia, cos x, kira-kira gitu. Nah, berarti kita misalkan lagi nanti, ini yang pertama ya, pemisalan yang pertama ya, si fx nanti ini di pembilangnya. Nah, sekarang yang di penyebutnya yaitu si gx, berarti gx nya adalah si x. Oke, gx nya adalah si x, berarti turunannya adalah 1 gitu. Maka gunakanlah dalil Hospital ya untuk menyelesaikan ini. Dalil Hospital. Oke, maka limit x menuju 0 dari fx per gx nanti yaitu adalah turunan pertama si fx per turunan pertama si gx. Sehingga bisa kita pastikan turunan pertama sudah dapat tadi ya. Ini ya. Ini sama dengan akar 1 ditambah cos x per, nah, ini turunannya 1. Berarti hasilnya adalah tinggal tukar ya nolnya ya. Nah, maka ini akar 1 ditambah cos 0 kan 1 per 1, maka hasilnya adalah akar 2. Kira-kira begitu. Maka jawabannya adalah C. Oke, baik, kita lanjut yang nomor 3. Itu tentang suku banyak ya. Nah, di sini ada suku banyak gx per fx dibagi x kuadrat kurang x, sisanya x tambah 2. Lalu kalau dia x kali fx tambah gx dibagi x kuadrat tambah x kurang 2, sisanya x kurang 4. Maka tentukan f1. Oke, sebelum ke penjelasan modelnya ini, supaya paham dari mana datangnya modelnya ini, coba kita ke bilangan aja ya. Coba saya buat dulu bilangan. Kita fokusnya ke bilangan ini dulu. Misalnya saya buat 8 suku banyaknya, lalu dibagi 3. Kita tahu bahwasanya kalau 8 bagi 3 itu sisa 2 ya. Nah, artinya apa? Ini kan bisa kita buat modelnya 8 sama dengan 3 dikali sesuatu bilangan, katakanlah H1. Nah, ya, hasilnya ditambah 2. Maka H1 itu nanti itulah hasilnya. Dimana kita tahu hasil baginya nanti adalah 2. Oke, karena 3 kali 2 tambah 2 adalah 8. Nah, begitu juga untuk kasus ini. Model matematikanya ya, artinya suku banyak gx per fx sama dengan, ini pembaginya ya, x kuadrat kurang x kali h1x tambah x tambah 2, sisanya tadi. Nah, untuk yang pernyataan kedua juga begitu. X kali fx tambah gx sama dengan x kuadrat tambah x kurang 2 kali h2x tambah x kurang 4. Ini sisanya ya. Nah, dari sini kita coba lihat
faktornya lah. Kita coba lihat faktornya. Ini kan bisa kita faktorkan dia. Nah, ini bisa kita buat jadi X dikali X kurang 1. Nih ya. Nah, lalu ini bisa juga kita faktorkan X kurang 1 lalu X tambah 2. Nih pembagiannya yang mau kita faktorkan ya. Nah, coba kita lihat apa yang ditanyakan di soal. Yang ditanyakan di soal itu adalah F1. Berarti kita perlukan nanti nih. Ya. Nah, gunakanlah teorema sisa ya. Gunakan teorema sisa. Berarti tinggal substitusikan X sama dengan 1 ya. Untuk X sama dengan 1, maka untuk pernyataan yang pertama, G1 per F1 ya, itu sama dengan, oke, kita ini udah pasti 0 ya. Itu udah pasti 0 karena 0 kali H1 ya 0 tambah 1 tambah 2 kan 3. Oke, berarti ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, nah ini kan X sama dengan 1 tadi, 1 dikali F1 ditambah G1 ya, itu sama dengan, ini udah pasti 0 juga kan. Nah, ini pasti 0 karena 0 kali apapun 0 ya. 1 kurang 4 itu minus 3 ya, minus 3. Nah, inilah yang kita mainkan persamaan ini ya, dua persamaan ini. Nah, dari persamaan pertama, G1-nya itu sama dengan 3F1. Dari persamaan kedua, 1 kali F1 ya F1 dong. F1 ditambah G1 itu sama dengan minus 3. Substitusikan aja ya. Substitusikan aja. Nih, kita pakai F1 ditambah G1-nya tukar ya. Jadi 3F1 sama dengan minus 3. Ini kan udah sama variabelnya. 4F1 sama dengan minus 3. Sehingga F1 adalah minus 3 per 4. Ini substitusi tadi ya. Substitusi. Nah, sehingga jawabannya adalah minus 3 per 4. Kita cek kuncinya. Maka jawabannya adalah E. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Itu dulu video yang bisa saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Nah, intinya tetaplah belajar supaya persiapan matang. Terima kasih.